Tapi, untuk kayak pencegahannya Dok, kayak, periksa, tensi darah, nah itu tuh sebenarnya wajib dilakukannya berapa lama sekali gitu? Oh ya, kalau yang muda-muda sih sebetulnya memang yang kerja-kerja kantoran 20-an, 30-an gitu ya. Saya kira sih tensi darah bukannya berarti harus tiap hari. Cuma kalau di rumah ada punya papa mamanya, kita sekali-sekali tensi lah. Seminggu sekali atau sebulan sekali kita tes gitu. Tapi kalau orang-orang yang umurnya udah nanti 40, 50, 60 begitu naik lagi ke atas, ya bagusnya sih memang kita ada tensi berkala yang secara rutin gitu. Jadi berapa hari sekali tuh tensi aja. Jadi kita tahu gitu, oh kondisi kita lagi kayak gini tensi segini, lagi kayak gini tensi segini. Jangan nanti kalau jadi beberapa pasien saya ada yang sakit kepala dikit dia bilang karena tensinya. Ini dikit dia bilang karena tensinya naik. Tapi sebetulnya problemnya adalah dia itu mengalami badannya nggak enak, lalu membuat tensinya naik. Kalau orang-orang yang udah tahu tensinya berapa, batasannya ketika dia naik, dia tahu lagi kayak gini nih biasa naik nih, kalau lagi gini biasa naik nih. Jadi pemikirannya nggak terbalik gitu. Nah gitu, itu contohnya salah satu pemeriksaan tensi. Tapi kalau mau periksa yang lain ya kalau misalnya udah tahu umur udah lumayan, ya jangan lupa juga periksa jantung, ya kan? Kalau misalnya mau yang lebih detail juga tentang otak, kita bisa ngerjain MRI dan MRA otak. Supaya apa? Tahu dulu jaringan otaknya sama pembuluh darahnya. Jadi kalau misalnya kita lihat masih bersih, nggak ada bercak, pembuluh darahnya lancar, ya chance kena stroke-nya nggak terlalu besar. Tapi kalau dilihat udah bercak-bercaknya udah banyak, misalnya umur 40 dipoto, waduh ini kok udah ada titik-titik, nggak bener nih berarti jaga badannya. Atau emang turunannya jelek dari atas. Kita ya lebih waspada lah, gitu. Oke, nah Dok, kalau misalkan ada orang yang sering kesemutan, itu bisa jadi tanda-tanda nggak sih Dok? Nah kesemutan itu jangan juga terlalu overhype, takut kena stroke. Yang penting pastiin yang saya bilang tadi, kalau kejadian dalam satu hari itu ada orang langsung kena kesemutan tapi separuh badan di satu sisi aja, dan kalau bisa lebih dari atas sampai ke bawah ya, wajah kena, lengan kena, kaki kena, minimal ya 2 dari 3 itulah. Dan terjadi tiba-tiba itu hati-hati. Tapi kalau kita kesemutan di ujung-ujung dua-duanya begini, apalagi kalau ke kanan kiri, itu udah pasti bukan stroke sebetulnya. Karena berharap stroke kanan kiri kena di satu waktu yang berbeda, tiba-tiba nyala nih stroke, itu sama aja berharap kita pergi ke lampu merah, bawa mobil Avanza hitam, pakai jas hitam, kita pakai kacamata hitam, terus tiba-tiba di sebelahnya ada Avanza hitam juga, pakai jas hitam juga, kacamata hitam juga, nggak janjian. Terus sama susahnya kayak gitu, agak susah. Jadi kesemutan kalau kanan kiri kemungkinan besar malah bukan karena stroke. Termasuk saraf jepit, penyakit diabetes yang membuat saraf topinya rusak. Nah itu mesti dicari malah. Kalau misalkan pernah lihat di media sosial kan biasanya apa ya, kayak orang-orang zaman sekarang di toilet duduk gitu kan sambil main handphone, terus kelamaan di toilet jadinya kesemutan. Nah itu karena apa Dok dari segi neurologi? Nah kalau habis itu dia berdiri lagi, habis itu terus agak lama gitu kesemutannya kayak setengah kaki. Ya, tapi habis itu ntar hilang lagi, itu mah cuma karena kompresi aja, karena ketekan. Tapi itu bukan cuma masalah pembuluh darah ya, tapi kabel listriknya, kita punya kabel saraf itu ketekan juga, jadi akhirnya ada semacam delay lah dari hantaran sarafnya. Jadi kalau ada kesemutan jangan selalu berpikir wah ini darahnya nggak ngalir ya. Gitu. Jadi bukan cuma darah ngalir, ini kalau apalagi untuk tangan kita lagi nggak ketekan apa-apa tiba-tiba kesemutan, waduh darahnya nggak ngalir. Loh lihat dulu tangannya kiri kanan, warnanya masih sama loh. Kalau darahnya nggak ngalir warnanya udah berubah jadi pucat. Ini masalah listrik. Nah listrik itu apa? Nah kita inilah tukang listriknya. Dokter saraf itu PLN-nya kita. PLN-nya manusia. Iya gitu lah, bisa dibilang kita petugasnya. Jadi bedakan antara kelainan darah atau pembuluh darah, kelainan listrik, dan juga kelainan urat atau otot. Beda ya. Jangan dicampur urat dengan saraf, jangan dicampur tuh. Sering ngomong pijat urat saraf. Ya itu dari master tukang pijat itu. Tapi kalau di kita urat dengan otot tuh satu, saraf tuh sendiri, saraf tuh kabel listrik basically. Ya, tapi kalau stroke jangan lupa tadi yang saya jelasin juga, kalau stroke pembuluh darah yang kena di otak, otaknya harusnya ngirim listrik, nggak ngirim listrik. Jadi problemnya apakah listrik atau darah? Ya dua-duanya sebetulnya. Tapi penyebab utamanya adalah darahnya nggak nyampe. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.